Silakan Gus Wapi, itu tema yang bagus itu. Yuk kita bahas dulu lah, yuk. Oke, kamu dulu lah. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, gini ya, yang saya maksudkan tuh begini. Kita itu kalau menggunakan penggaris kepada orang lain, kita menerapkan satu hukum kepada orang lain, harus kita gunakan juga penggaris itu kepada kita. Kalau kita ngambil gelas, kita lemparkan, perbuatan itu disebut melempar. Mau orangnya diganti siapa aja, tetap perbuatan itu sama definisinya. Mau itu Udin yang begini, mau itu Tono, mau itu Joko, tetap saja perbuatan itu didefinisikan sebagai melempar. Ketika orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, "Ya Yesus, ya Yesus," datang orang Islam bilang, "Jangan kamu menuhankan manusia. Stop menyembah manusia." Ketika orang Islam berseru-seru, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," saya balikin, Muslim, jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau menyembah Muhammad. Loh, kalau macet ini kamera ini ada apa ini? Udah diterima, udah ditelepon cuma ini. Maksudku begitu, Gus. Maksudku, marilah kita itu menerapkan hukum yang sama, baik itu kepada siapapun. Jika dia melakukan satu perbuatan, maka kita tidak boleh pandang bulu. Mau siapakah orangnya, hukumnya tetap sama. Begitu maksud saya, Gus. Jadi kita enak. Ketika ada umat muslim, contohnya Roma Irama bikin lagu, "Jangan kau menuhankan manusia. Hai manusia, tereret, Tuhan itu satu, bukan 1/4. Saya juga bikin lagu nih. Hai manusia, tereret, wahai muslim, jangan tuhankan Muhammad. Nah, kan itu namanya keadilan gitu loh, ya. Jadi jangan marah ketika saya mengatakan jangan menuhankan Muhammad, begitu. Nah, karena apa? Karena kalian juga berkata kepada saya jangan menuhankan Yesus. Nah, kalau kami menuhankan Yesus, itu karena apa? Karena Yesus memiliki kuasa. Segala kuasa, baik di langit dan di bumi, telah diberikan kepadaku. Ya kan? Yesus membangkitkan orang mati, bahkan Yesus sendiri bangkit. Ya kan? Orang buta melihat, tuli mendengar, ya kan? Bisu berbicara. Bahkan kalau Anda menggadang-gadang mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus, Anda harus percaya itu. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan demikian. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana Anda masih nekat menuhankan Muhammad sedangkan Muhammad sudah meninggal? Dia tidak memiliki kuasa, tapi kalian minta-minta sama dia, dengarlah, dengarlah. Bagaimana kalian meminta kepada dia supaya kalian mendengar, supaya dia mendengar? Nah itu. Jadi jangan menggunakan standar ganda ya, Gus ya. Nah, karena kenapa begini teman-teman? Di dalam agama Islam ini saya perhatikan, seperti Gus Wapi ini, kalau Gus Wapi ini bahkan lebih parah dia nih. Gus Wapi ini lebih parah daripada menuhankan Muhammad. Dia menuhankan keturunannya bahkan. Keturunannya Muhammad. Dia sudah mengatakan ini. Kalian tahu, videomu viral itu, Wafi. Kalian tahu tidak bahwasanya ya surganya para ulama itu teman-teman bertingkat-tingkat di atasnya kalian. Dan satu tingkatnya itu membutuhkan waktu 500 tahun. Berat ini saudara-saudara ya. Padahal itu nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada. Jadi seperti Gus Wapi ini kemarin juga dia kan sudah dapat titel nih Gus ya kan. Waduh berat ini. Padahal di dalam Al-Quran jelas. Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Nggak ada. Muhammad itu bukan dia itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian.
Tapi zaman sekarang, saudara-saudara, saya cucungnya Muhammad, saya keturunannya Muhammad. Lalu datanglah orang Islam minum air bekas cucian kakinya. Itu yang kalian lakukan. Sudahlah menuhankan Muhammad, sekarang tambah parah menuhankan keturunannya. Oleh Mas Edis dituduh tadi membahas oknum. Ketika saya menampakkan di gereja tadi ada yang joget-joget, oknum katanya. Kamu di awal, Mas Edis, ya, menyerang tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kamu mengframing. Ketika kaki di dalam sholat duduk tawarruk di tahiyat awal atau tahiyat akhir tidak ditekuk, berarti tidak sah sholatnya. Allah ternyata bukan memandang hati, memandang gerakan sholat, memandang dohir. Itu kan framingan. Itu framingan. Maka saya juga bisa men-framing seperti itu, Mas Edis. Kita sholat dengan cara seperti itu, ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Kamu datang ke gereja ada yang nyanyi-nyanyi itu, meskipun gak joget-joget ya, nyanyi-nyanyi, ajarannya mana dari Kristen? Dari Yesus, ada gak ajarannya? Gak ada. Itulah yang namanya tafsir cabang pribadi, saudara. Kita sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ajarannya dari Nabi Muhammad ada. Nah kamu ke gereja sampai ada nyanyi seperti itu caranya, ada nggak ajarannya dari Yesus? Kan nggak ada. Setelah ini kamu pamitan ke gereja, ya mau pamit kamu nggak mau ke gereja, mana ajaran dari Yesus ke gereja? Nggak ada, Mas Edis. Nggak ada, gitu loh. Lalu kamu mengatakan, oh kalian ini kerjaannya cuma merubah-rubah. Kenapa kok harus pakai tafsir? Loh, Mas Edis, kita kan mengatakan di awal, kembalikan pemahaman kitab suci kepada para ahlinya. Yang ahli di dalam Islam adalah para ulama. Di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Siapa yang ahli? Para ulama. Makanya setiap ayat yang turun seperti Abasa, itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Gitu loh. Dibahas oleh para ulama. Bukan hanya modal terjemahan, apalagi pakai Wikipedia gitu loh. Lalu kamu menuduh umat Islam ini merubah-rubah ayat katanya, merubah-rubah isinya. Yang merubah-rubah itu begini. Nih, yang merubah-rubah itu begini, Mas Edis. 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini ayat nih. Apa kata para ulama kamu di dalam tafsiran Yerusalem? Nih, bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula ada di terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Maka karenanya bagian ini pasti tidak asli loh. Bagian tidak asli jadi ayat. Gimana ini? Nah ini namanya merubah-rubah kitab suci namanya kalau kayak gini. Kalau kita enggak, kita mengembalikan pemahaman itu kepada para ulama. Karena mereka yang lebih paham Al-Quran daripada kita. Jedek. Gitu loh. Ini jelas. Ayat yang awalnya sisipan masuk menjadi ayat suci. Karena nggak ada standarnya gitu loh. Standarnya nggak ada. Nah, tuh. Kemudian, di dalam Matius 1 nomor 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, diganti oleh Edis. Diganti orang Yahudi yang namanya Yesus. Orang Yunani dipanggil Yesus, panggilannya Yunani. Ini kan menafsiri namanya. Mana standar tafsirnya seperti ini? Dari Immanuel jadi Yesus. Immanuel yang awalnya bahasanya itu sudah bagus, artinya innallaha ma'ana, lalu diganti bahasa Yunani Yesus. Gitu loh. Penafsiran seperti ini menggunakan ilmu apa? Kok bisa dari perjanjian lama jadi perjanjian baru, sekarang jadi perjanjian modern seperti itu? Nah, jadi pemahaman seperti itu ketika tadi ya mengatakan ketika Nabi Isa Yesus mengatakan orang lain anjing babi, itu kan bahasa perumpamaan. Mana ilmunya bahasa perumpamaan itu?
Giliran saya menjawab abasa wa tawalla, Anda tolak. Giliran saya mengajukan Yesus pernah memanggil orang lain anjing dan babi, Anda mengatakan itu bahasa perumpamaan. Oke, mana ilmu majas dalam memahami bahasa perumpamaan Bible? Apa ilmunya? Kalau saya ada datanya. Majas dalam Quran saya ada kitabnya. Ya, mari Mas Idris dijawab. Makasih Bang Inhok, makasih Bang.